Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mahasiswa Unpak Surabaya dengan saya Marima Yustin Asyera Labina NIM 1312500177 ingin membahas isu yang sangat krusial bagi bangsa kita, yaitu intoleransi beragama di Indonesia. Indonesia dibangun atas fondasi Bhinneka Tunggal Ika dan dilindungi oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sayangnya kenyataan di lapangan masih sering berbanding terbalik. Kita masih melihat adanya diskriminasi hingga kekerasan yang mengancam harmoni sosial kita. Fokus utama penelitian kami adalah insiden yang terjadi pada 27 Juli 2025 di Padang, Sumatera Barat. Sebuah rumah doa milik Jemaat GKSI Anugerah diserang saat anak-anak sedang belajar agama. Kejadian ini sangat memprihatinkan karena terjadi perusakan bangunan dan pemutusan listrik secara paksa. Adanya kekerasan fisik terhadap anak-anak di bawah umur menimbulkan trauma mendalam lagi bagi korban dan mencederai nilai kemanusiaan. Ini bukan sekedar konflik biasa, tetapi pelanggaran nyata terhadap nilai-nilai Pancasila. Sila pertama melanggar kebebasan beribadah. Sila kedua, merendahkan martabat manusia dan hak asasi. Serta sila ketiga, memecah belah persatuan dan kerukunan bangsa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kami adalah, mengapa di negara yang memiliki ideologi sekuat Pancasila, tindakan intoleransi dan kekerasan berbasis agama masih terus terjadi? Kami ingin menggali apa yang sebenarnya salah dalam penerapan nilai-nilai kita di masyarakat. Tujuan penelitian kami adalah untuk mencari tahu mengapa kasus seperti ini terus berulang meskipun kita memiliki Pancasila, serta merumuskan strategi pencegahan yang efektif agar lingkungan kita lebih inklusif. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya mengajak kita semua untuk membuka ruang diskusi ini dengan semangat keterbukaan, rasa ingin tahu, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kenalkan, nama saya Dana Raja Aknawiratno dengan NIM 1312500197. Saya hadir di sini bukan hanya sebagai mahasiswa hukum, tetapi juga sebagai bagian dari generasi yang peduli terhadap isu-isu intoleransi dan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga keberagaman. Pada kesempatan ini, saya memaparkan kajian teori yang menjadi fondasi dari topik yang sedang kita bahas, yaitu teori intoleransi. Intoleransi adalah ketidakmampuan menerima perbedaan keyakinan, pandangan, atau praktik keagamaan. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, sikap ini bisa memicu konflik dan mengancam keutuhan NKRI. Memahami teori intoleransi membantu kita menganalisis kasus-kasus nyata, seperti insiden di Padang, dan mendorong kita untuk tidak hanya reaktif, tetapi juga solutif. B. Landasan hukum. Kita memiliki pijakan hukum yang kuat untuk menjamin kebebasan beragama. Antara lain, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kedua, Pasal 18, Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Tindakan seperti perusakan rumah ibadah bukan hanya pelanggaran sosial, tetapi juga pelanggaran hukum nasional dan internasional. Negara wajib hadir untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak warga negaranya. Yang ketiga, teori Pancasila. Tindakan intoleransi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar Pancasila,
kita, khususnya yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Merampas hak beribadah berarti melanggar prinsip ketuhanan. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diskriminasi dan kekerasan atas dasar agama bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Intoleransi merusak persatuan dan mengancam kebinekaan. Pancasila bukan hanya simbol tetapi pedoman hidup berbangsa yang harus dihidupkan dalam tindakan. Dengan kata lain, intoleransi bukan hanya persoalan sosial tetapi juga pelanggaran terhadap ideologi dan konstitusi negara. Sekian pemaparan singkat dari saya. Semoga kajian ini dapat menjadi bahan refleksi bersama bahwa menjaga toleransi bukan hanya tugas negara tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara yang cinta damai. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claresta Sakarisa dengan NIM 1312159. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian metode penelitian. Kelompok kami menggunakan 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan mixed methods yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk melakukan penelitian secara mendalam. Yang kedua, kami menggunakan subjek penelitian kualitatif, yaitu kami mendapatkan dari studi literatur, dari jurnal, laporan setara institut, dan Komnas Perempuan. Lalu untuk yang ketiga yaitu kami menggunakan subjek penelitian kuantitatif. Kami mendapatkan data tersebut melalui survei web kepada 26 mahasiswa Untak Surabaya untuk data empiris. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Purwoko dengan NIM 131250208. Pada presentasi kali ini saya akan membahas kronologi dan hasil kuesioner. Kronologi studi kasus Padang 2025. Studi kasus insiden penyerangan rumah doa GKSI pada 27 Juli 2025. Laporan Setara Institut mencatat insiden ini sebagai puncak intoleransi yang meningkat di era pemerintahan Prabowo, dengan massa merusak bangunan, memutus listrik, dan memukul 2 anak usia 9 dan 11 tahun saat kegiatan belajar agama. Kronologinya, massa menggeruduk rumah doa di Kelurahan Padang, Sarai, Koto Tangah, menyebabkan luka fisik dan trauma psikis pada anak-anak. Dampak psikososial anak-anak memiliki trauma berkepanjangan, pelanggaran hak anak atas pendidikan aman, dan ujian toleransi nasional. Respon pemerintah dan lembaga. Polisi menangkap 9 pelaku. Komnas Perempuan dan KPAI mengecam dampak pada perempuan atau anak, desak penanganan berkelanjutan. Amnesti dan Kontras kritik lemahnya perlindungan HAM, dan PGI soroti trauma anak. Hasil kuesioner pemahaman mahasiswa. Kuesioner ini telah diisi oleh 26 responden yang memberikan pandangan mereka mengenai isu intoleransi beragama. Mayoritas responden 65,4% memberikan jawaban afirmatif singkat seperti ya, tahu, iya, yang menunjukkan bahwa istilah intoleransi cukup dikenal secara umum. Namun jawaban ini tidak disertai penjelasan, sehingga belum dapat dipastikan sejauh mana pemahaman mereka terhadap konsep tersebut. Sebanyak 11,5% responden memberikan jawaban afirmatif yang disertai dengan penjelasan atau definisi, seperti menyebut intoleransi sebagai sikap yang tidak menghargai perbedaan. Ini menunjukkan adanya pemahaman yang lebih dalam terhadap makna intoleransi. Satu responden 3,8% menyatakan hanya sedikit mengetahui, yang menunjukkan adanya keraguan atau keterbatasan dalam pemahaman. Dua responden 7,7% tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa mereka tahu, tetapi menjelaskan makna intoleransi secara
deskriptif ini menunjukkan bahwa mereka memahami konsepnya, meskipun tidak menyatakan secara langsung. 3. Responden lainnya, 11,5%, tidak memberikan jawaban yang jelas atau eksplisit, sehingga perlu klarifikasi lebih lanjut untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka. 3. Hasil kuesioner penyebab intoleransi. Poin utama penyebab intoleransi: kurangnya pendidikan, fanatisme berlebihan, pengaruh media sosial, kepentingan politik. Penjelasan penyebab intoleransi. 1. Pendidikan agama merupakan fondasi utama dalam membentuk sikap toleran pada individu. Kekurangan pendidikan agama dapat menyebabkan intoleransi semakin meningkat. 2. Media sosial mempercepat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu intoleransi. 3. Kepentingan politik. Seringkali isu agama dimanfaatkan untuk tujuan politik tertentu sehingga memicu konflik dan intoleransi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalendra dengan NIM 131-2015-174. Penyebab intoleransi beragama meskipun telah bertentangan dengan Pancasila. Pertama, kurangnya pemahaman Pancasila, di mana nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, fanatisme berlebihan dan literasi agama yang rendah, yang memicu sikap merasa paling benar meskipun Pancasila menjamin kebebasan beragama. 3. Pengaruh media sosial, hoax yang berburuk, polarisasi politik, mengancam sila kedua yaitu kemanusiaan dan sila ketiga, persatuan. Respon pemerintah dan lembaga adalah: polisi menangkap 9 pelaku, Komnas Perempuan dan KPAI mengecam dampak pada perempuan atau anak, desak penanganan berkelanjutan. Kami menyebarkan berupa kuesioner yang berhubungan dengan topik ini dan dijawab sebanyak 26 orang. Mayoritas dari mereka mengerti apa itu intoleransi. Jawaban dengan hasil tertinggi, penyebab intoleransi adalah karena kurangnya pendidikan dan pendekatan agama, disusul dengan fanatisme berlebihan, media sosial, dan kepentingan politik. Solusi dan upaya pencegahan. Pertama, pendidikan toleransi. Menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini di lingkungan pendidikan. 2. Literasi digital. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyaring informasi dan mengenali hoax di media sosial. 3. Penguatan ilmu agama agar dapat memahami sesama umat beragama meskipun berbeda agama. Sekian. Perkenalkan, saya Ruli Marsala Putri dengan NIM 13-12-500-202. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intoleransi beragama di Indonesia masih terjadi dan bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu pada sila 1, 2, dan ketiga, sebagaimana terlihat pada kasus perusakan rumah doa GKSI Anugerah Padang. Penyebab utamanya adalah rendahnya pemahaman Pancasila, fanatisme berlebihan, hoax media sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Intoleransi bersumber dari interpretasi keliru individu, bukan ajaran agama. Kasus ini melanggar UUD 1945 dan prinsip HAM serta berdampak pada trauma korban dan melemahkan persatuan. Penguatan pendidikan toleransi dan nilai Pancasila menjadi solusi utama. Mahasiswa UNTAK memiliki keprihatinan tinggi dan mendorong pendidikan sebagai solusi utama. Kemudian yang kami rekomendasikan, 1. Bagi pemerintah dan penegak hukum, tegas hukum pelaku penangkapan 9 orang di Padang patut dilanjutkan dengan sanksi maksimal KUHP pasal 170 atau 406, bentuk Satgas Intoleransi Nasional berbasis Pancasila. Revisi regulasi diskriminatif izin rumah ibadah untuk lindungi hak minoritas. Yang kedua, bagi lembaga pendidikan termasuk UNTAK Surabaya, integrasikan kurikulum toleransi multikultural sejak D3 sampai 1 dengan simulasi kasus Padang dan seminar antar agama. Aktifkan survei rutin mahasiswa untuk monitor sikap
dan dorongan aksi mahasiswa sebagai agen perubahan via forum diskusi. Yang ketiga, bagi mahasiswa dan media, literasi digital wajib, kampanye anti-hoax via Kemenak atau MUI atau PGI untuk rendam provokasi, bangun dialog lintas iman rutin di tingkat kelurahan, Padang Sarai, libatkan tokoh seperti Halil Hasan dan Jeki Manuputi. Sekian dari saya, terima kasih.